Tadi ya sekarang. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prof, kalau mendengar pernyataan dari Bang Andreas, ini sebenarnya jadi kesannya kayak rakyat yang salah memilih orang gitu ya. Salah memilih orang. Pilih pusing siapa nih ya kan? Kan tadi alasannya sudah saya bilang, seandainya mau sistem terbuka atau sistem tertutup, yang penting caleg yang mereka pilih itu yang sudah mereka tentukan dulu kapasitasnya, kapabilitasnya, integritasnya, bukan isi tasnya. Artinya kalau mereka mengutamakan isi tas, maka disandingkan dengan yang punya 3 tas lain, maka mereka tidak akan berfungsi. Tapi sebenarnya kalau berbicara mengenai DPR, ini sudah cukup lama ya. Sudah berlangsung dari puluhan tahun yang lalu ya dengan kondisi seperti ini ya. Saya sempat membaca pernyataan Angelina Sondah yang mengatakan DPR era saya ini dirty, sangat kotor. Ya. Angelina Sondah kan adalah produk setelah reformasi bahkan ya. Bahkan saya melihat DPR karena kebetulan saya menjadi dosen di era sebelum masih pada saat Orde Baru ya. Kalau dulu kan ada 4 istilah yang dikenakan 4D. Duduk, duit, dengar, dan diam. Dulu waktu Orde Baru. Reformasi kan ingin mengubah itu sebenarnya. Tapi kemudian setelah Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur meneriakkan hal yang sama. Gus Dur mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak, bahkan seperti playgroup dan sebagainya. Kan marah teman-teman. Karena tidak semuanya seperti itu sebenarnya kan. Saya tahu kayak Bang Andreas salah satunya yang dalam dialog-dialog politik kita ngerti kapasitas keilmuannya, kemampuannya, terus negosiasinya. Itu kan bagian-bagian penting yang bisa dilakukan oleh seorang politisi yang intinya parley, berbicara. Tapi ketika mereka di sana cuma diam, nunggu gaji tiap bulan, apa hasilnya? Nah ini ada di tangan partai loh. Mereka bisa memilih kader-kadernya yang lebih potensial untuk dimasukkan yang punya jembatan dengan rakyat. Nah itu dia tadi dinyatakan kadernya kader yang memang dikenal aja. Toh juga nanti ada staf-stafnya yang membantu, staf-stafnya yang lebih pintar untuk juga memberikan analisis. Ya, terus terang ya, di DPR itu saya tahu ada beberapa anggota DPR yang staf ahlinya adalah anaknya sendiri. Staf ahlinya anak sendiri? Staf anak sendiri. Staf ahlinya tamat S1, padahal syarat minimal S2. Tapi apa boleh bulat daripada gepeng, kita tahu sama tahu katanya gitu, seperti itu. Nah ini yang tidak boleh terjadi, mungkin sampai sedetil itu ya dibicarakan nanti kalau memang ingin merubah undang-undang pemilu, jadi termasuk undang-undang MD3 itu. Juga ya? Iya. Baik, jadi kayaknya Bang Andreas bisa mewakili kita lah, kita udah ngomong semua sama dia tahu itu. Mas Adi, mungkin apakah kemudian revisi undang-undang pemilu juga bisa menjadi reformasi politik yang tentunya juga sistemik, bukan hanya reformasi pencitraan begitu Mas Adi? Saya termasuk yang meyakini bahwa revisi itu hanya bagian dari salah satu ikhtiar untuk memperbaiki bagaimana kita melahirkan kualitas DPR yang sesuai dengan harapan. Kedepan tentu saja kita berharap bisa tidak dalam revisi undang-undang pemilu calon perseorangan juga diperbolehkan. Kenapa sih nggak boleh calon perseorangan? Karena belakangan ini kita tahu banyak orang hebat, banyak orang pintar, banyak orang top, akidahnya bagus, imannya bagus, TOEFL-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Tapi karena dia misalnya menganggap masuk partai itu agak rumit, dia tidak mampu untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Saya tentu berharap kalau kemudian pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, calon perseorangan diperbolehkan, kenapa untuk DPR tidak diperbolehkan? Dan bahkan mengusulkan kalau bisa, pemilihan presiden sekalipun, calon independen dan perseorangan juga diperbolehkan. Ini kan untuk mengantisipasi orang yang alergi dengan partai. Sorry itu saya harus kita katakan, per hari ini ada sekitar 80% masyarakat kita yang tidak teridentifikasi, tidak merasa dekat atau menjadi bagian dari partai politik. Mereka itu bukan tidak mau jadi pejabat publik, cuman karena untuk menjadi pejabat publik itu kanalnya harus partai, mereka agak mundur. Karena tidak gampang masuk partai itu, harus tertib dari bawah. Mungkin nggak kayak gitu perorangan yang diajukan? Lah kalau ini dianggap sebagai sebuah komitmen, ikhtiar untuk menciptakan bagaimana calon-calon pejabat publik sebagai anggota dewan itu baik, harus dibuka menurut saya. Nggak ada jalan cerita, dan kompetisinya seperti pasar bebas. Kenyataannya pelik nggak untuk direalisasikan seperti itu? Bagi saya gampang kok, apa susahnya? Ketok bahwa calon perseorangan boleh menjadi caleg. Seperti halnya dalam pilkada. Kita tahu calon perseorangan di pilkada, peminatnya sedikit, peminatnya banyak. Tapi minimal yang ingin saya katakan adalah, kalau ada orang yang merasa hebat, dia punya kapasitas, punya kompetensi, minimal tidak harus lewat partai dong. Dia bisa mengatasnamakan calon perseorangan, mungkin. Caleg perseorangan juga ada syarat dan kriteria administratif yang bisa dipenuhi, itu satu. Nah yang kedua bagi saya secara prinsip adalah kita ini punya momentum untuk melakukan revisi dan perbaikan kualitas rekrutmen caleg-caleg yang akan ditandingkan di setiap pileg. Ada teori yang disebut dengan teori ekonomi politik, supply and demand.
Nah, supply yang diberikan oleh setiap partai berupa caleg adalah mereka yang produknya bagus dong, kapasitas, kompetensi, integritas. Problemnya adalah supply yang diberikan oleh partai tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang penting terkenal, yang penting populer, punya logistik yang kuat, isi tasnya banyak. Dia dipilih. Itulah yang saya sebutkan, partai ini banyak sekali alibinya, banyak sekali argumen-argumen yang seringkali untuk membantah statement publik. Udahlah, kalau memang caleg kita ini dianggap tidak kompeten, memang tidak populer, dianggap tidak punya kapasitas, uji materi aja. Jadi biar rakyatlah yang menentukan. Nah, itu alibinya. Berarti realisasinya terbilang masih cukup sulit untuk direalisasikan. Tentu kalau kita mau jujur sebenarnya, ujungnya semua partai politik cuma satu, Mas, kalau bicara tentang pileg. Dia menang dan nambah kursi, udah itu aja. Nggak peduli itu calegnya TOEFL-nya 500, nggak peduli dia S1, nggak peduli kanan kiri. Yang penting dia menang dan menang. Untuk apa punya kapasitas dan kompetensi? Untuk apa usung profesor kalau kalah dan nggak nambah suara? Karena pertarungan politik itu yang dihitung adalah di ujung pertarungan. Bukan soal tepuk tangan, weh ini calegnya mantap loh. Ini adalah orang-orang yang kemudian dia dinilai punya integritas loh. Kalau dia dicalegkan lalu kalah, nggak bisa. Karena bergen dan kekuatan politik yang dihitung, salah satunya adalah seberapa kuat dia punya kekuatan politik di parlemen. Kursinya bertambah atau tidak, berkurang atau tidak. Itulah yang kemudian per hari ini kalau mau jujur, partai politik itu ya sangat dilematis, between rock and hard place. Apa yang terjadi? Satu sisi memang saya termasuk yang meyakini partai politik mau dong calegnya yang terbaik sesuai dengan harapan rakyat. Tapi kalau nggak sesuai dengan kebutuhan pasar, nggak bakal dicalonkan, Pak. Yang dicalonkan itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berarti ya seperti populer itu ya. lah dia, punya duit lah dia, selebritas lah dia, punya tampang carming dia. Dan udah itu saja kuncinya. Kan sederhana itu saja. Nah, inilah yang saya kira bisa tidak kita mencoba mendiagnosa dari semua problem dari partai politik dan keinginan menang. Itu kemudian lahirlah caleg-caleg yang terbaik. Kan kira-kira begitu. Baik, Bang Andreas, kalau melihat masukannya banyak nih untuk DPR RI ini, mungkin tidak hanya revisi Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang MD3, juga banyak lagi PR lainnya. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Ya, makanya kalau saya melihat kita melakukan riset betul gitu untuk perubahan sistem pemilu, kepartaian, sehingga kita memperbaiki itu tidak hanya karena emosional, situasional gitu, dan sesuai dengan kondisi masyarakat, budaya politik kita gitu. Karena sistem politik itu harus matching dengan budaya politik yang ada di kita. Itu teoritisnya seperti itu gitu. Nah, dengan demikian yang kita hasilkan itu yang terbaik. Misalnya sekarang ya kita pernah juga mengalami mempunyai sistem di mana pemilihan langsung orang itu pemilu tahun 55 itu ada memungkinkan orang memilih perorangan, perwakilan perorangan. Atau sekarang sebenarnya di DPD itu memilih orang gitu, bukan memilih partai, itu di Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kita bisa bandingkan gitu. Bagaimana itu satu hal. Terus kemudian juga kita lihat bagaimana perkembangan sistem pemilihan umum yang ada di berbagai negara gitu. Karena setiap sistem itu punya kelemahan dan punya kelebihannya. Kalau sekarang itu benar-benar mengedepankan individual dan kemudian juga market oriented. Dalam arti pasar itu menentukan, itu yang saya katakan tadi gitu. Mas Adi kan biasa melakukan survei kan untuk pemilihan legislatif. Kan di dalam survei itu pasti yang diperhatikan pertama itu kedikenalan, kemudian kedisukaan, baru orang tuh memilih gitu. Nah, unsur kedisukaan ini tuh unsurnya apa? Orang memilih pasti karena orang itu disukai. Disukainya itu karena apa? Dikenal belum tentu disukai. Tapi ketika disukai, kemungkinan besar akan dipilih. Disukai apa karena representasi tadi? Banyak juga di daerah-daerah yang masyarakat yang melihat representasi itu penting gitu. Tapi di banyak masyarakat juga yang tadi Prof. Lely sampaikan, Mas Adi juga sampaikan, pragmatisme itu lebih mengedepankan aspek bukan soal disukai, itu soal karena dia dapat sesuatu, karena aspek popularitas. Jadi banyak hal gitu, soal isi tas tadi gitu. Jadi
kunci daripada kalau di dalam sistem market oriented seperti sekarang, itu kedisukaan itu sangat menentukan orang tuh dipilih gitu. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan ini, kita melakukan survei untuk membandingkan dengan sistem-sistem yang ada, kemudian sesuaikan dengan budaya kita yang ada sekarang. Sehingga dengan demikian kita ke depan setelah kita memperbaiki undang-undang pemilu ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan harapan kita semua. Baik, Bang Andreas, baik. Mungkin kita menantikan apa progresnya. Gesekannya kan terlalu kuat nih Bang di DPR. Takutnya terlalu banyak gesekan, akhirnya lewat nih dari waktu atau limit yang diberikan Bang. Karena kan kita tahu lah, mungkin untuk merealisasikan keinginan reformasi DPR nih nggak mudah. Ya kalau di DPR tuh pasti perbedaan tuh pasti ada gitu. DPR itu bukan lembaga pemerintah. Kalau di pemerintah itu ya nggak satu garis. Ya, representasi dari pemerintah itu presiden dan menteri-menterinya gitu. Dan itu adalah komando. Atau apalagi di militer. Tapi kalau di DPR itu ya lembaga DPR itu ada orang per orang, ada fraksi, ada komisi. Jadi memang tidak bisa kita harapkan DPR itu ya semuanya seperti kalau kita mau DPR harus seperti ini, harus seperti enggak. DPR itu banyak, terdiri dari banyak orang, beda-beda juga. Itu fakta di seluruh dunia, DPR itu seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan undang-undang ini, yang saya dengar katanya pemerintah mempersiapkan draftnya. Nah, di draft itu nanti kita perhatikan aspek-aspek yang menjadi benar-benar menjadi harapan dari reformasi di dalam sistem pemilu ini gitu. Kalau saya sih melihat faktor representasi itu penting, sangat penting, karena itu adalah sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan, bukan permusyawaratan keterwakilan. Karena keterwakilan itu tidak selalu identik dengan keterpilihan, itu tidak selalu identik dengan mewakili gitu. Nah sehingga ini yang baik, tentunya juga masyarakat, Bang Andreas, menanti bagaimana kemudian reformasi ataupun yang keseriusan untuk memperbaiki sistem pemilu di kita ini akan diwujudkan oleh DPR begitu ya, karena kan kemarin juga ya turun ke bawah, Oke. sehingga dia bisa menjadi wadah untuk sosialisasi politik, pendidikan politik, reformasi politik tadi. Jadi kalau dia punya caleg yang punya kapasitas, kapabilitas dan integritas, pasti bisa dikalahkan oleh yang sekedar popularitas. Gitu. Yang penting ada willingnya nggak, ada niatnya nggak. Kita nantikan akan seperti apa ya. Terima kasih banyak Prof. Lely, Mas Adi Praitno, dan juga Bang Andreas ya, memberi waktu dan informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.